Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat bagian 2. Sekedar mereview untuk persamaan kuadrat bagian 1 yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus A, B, C. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat. Itu persamaan kuadrat untuk bagian 1. Sementara untuk bagian 2, persamaan kuadrat bagian 2 ini nanti kita bahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kemudian rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kemudian yang ketiga menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya itu mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Baik, kita mulai untuk persamaan kuadrat bagian 2. Untuk kompetensi inti KI 1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian untuk kompetensi dasar atau KD tetap sama dengan yang bagian 1, yaitu KD 3.2, menjelaskan permasalahan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sementara untuk tujuan pembelajaran pada pembahasan persamaan kuadrat bagian 2 ini yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Misal 2 akar berbeda, 1 akar tunggal, atau tidak memiliki akar real. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tujuan yang ketiga yaitu menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat. Yang keempat, yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Itu tujuan pembelajaran pada pembahasan kita kali ini, yaitu untuk persamaan kuadrat bagian yang kedua. Kita mulai. Untuk yang pertama tadi adalah jenis akar persamaan kuadrat. Nah, ini ya jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat A kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 0 ini dapat dilihat dari nilai diskriminan atau D yang dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini yang namanya diskriminan. Ada 3 kemungkinan untuk nilai diskriminan. Ini yang nanti kita gunakan dasar untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Kemungkinan yang pertama, jika D lebih dari 0. Artinya lebih dari 0 itu positif. Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berbeda atau berlainan. Misalnya akar tadi kan X1-nya 2, X2-nya negatif 3 misalnya itu. Jadi berlainan antara X1 dan X2. Sementara untuk kemungkinan yang kedua, jika D-nya sama dengan 0.
kalau kita hitung nilai diskriminannya ketemu 0, berarti persamaan kuadrat itu nanti mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Contoh misalkan X1 nanti ketemu 2, berarti X2 nya ya 2, sama. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika D nya itu kurang dari 0. Ini ya, kurang dari 0 itu berarti nilainya negatif. Jadi jika D nya itu negatif atau kurang dari 0, di sini ya dituliskan itu, persamaan kuadrat di sana tidak mempunyai akar real. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Itu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Berikutnya yaitu tentang rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Untuk akar-akar persamaan kuadrat, ya, kita misalkan dengan X1 dan X2. Jadi misal akar-akar dari persamaan kuadrat A kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka rumus penyelesaian dari persamaan kuadrat itu X1 nya berarti min B plus akar D per 2A, X2 nya berarti min B min akar D per 2A. Kalau X1 tambah X2 ini kita jumlahkan, kita hitung sampai akhir, sampai bentuk sederhana, nanti akan ketemu min B per A. Jadi rumus jumlahnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Itu pula hasil kali, ini X1 dikalikan X2, kita hitung nanti sampai terakhir ketemu bentuk sederhana adalah C per A. Jadi hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Untuk selisih X1 dikurangi 2, nanti terakhir ketemu akar D per A. Ini rumus jumlah, hasil kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Tentunya lebih jelasnya tentang permasalahan tersebut, kita bisa melihat contoh soal. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X min 12 sama dengan 0, 2X kuadrat ditambah 4X plus 1 sama dengan 0. Ini jenis. Coba kita lihat untuk pembahasannya. Jadi untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat ini tadi, ya, kita cukup menentukan nilai diskriminan atau D yang dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC. A-nya sama dengan 1, B-nya juga sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 12. Kita masukkan ke rumus substitusi, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 12. Ini positif 48 ditambah 1, ini ya, sama dengan 49. Artinya kalau D-nya 49 berarti yang lebih besar dari 0. Karena lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Itu cara menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Dari sini kita bisa lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini kalian bisa kerjakan sebagai latihan mandiri biar betul-betul bisa memahami tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ya, contoh berikutnya, diketahui persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 4X plus 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari, ya, X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 dikurangi X2, 3X1 ditambah 3X2. Nah, sama dengan yang tadi, kita cari dulu A-nya A berapa, B berapa, C berapa. Di sini dari soal A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1. Yang pertama rumus jumlah X1 ditambah X2. Rumusnya tadi kan min B per A, B-nya 4, berarti min 4 per 2 sama dengan negatif 2. Jadi di sini kita tidak perlu mencari berapa nilai X1 dan berapa nilai X2-nya terlebih dahulu baru ditambah. Tidak perlu, langsung kita masukkan, kita speak rumus. Di sini tadi sudah kita dapatkan min B per A. Begitu pula untuk yang kedua, X1 kali X2, di sini adalah C per A. C-nya 1, A-nya 2, berarti C per 1 per 2. Ya.
Itu contoh A dan B. Untuk C dan D itu bisa kalian kerjakan ya sebagai latihan mandiri juga. Itu sementara pembahasan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah dan hasil kali. Permasalahan ketiga, bagaimana nanti kita menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Ini contoh soal sebagai latihan untuk dikerjakan secara mandiri. Misal P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2P dan 2Q. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/P dan 1/Q. Yaitu bisa kalian kerjakan untuk latihan mandiri. Demikian pembahasan kita kali ini tentang persamaan kuadrat bagian 2 sudah selesai. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa kalian kuasai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada KD berikutnya, yaitu ada KD 3.3 dan 4.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.